Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai untuk mengikuti pembelajaran. Nah, untuk mengikuti pembelajaran hari ini apakah kalian masih bersemangat? Masih. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak hadir atau tidak dapat mengikuti pembelajaran? Ada Bu Lili sama Titin. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai protista, yaitu protista mirip tumbuhan. Contoh dari protista mirip tumbuhan itu sendiri, contohnya ada Fox, Globator, dan Spirogyra. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang fungi atau yang dalam bahasa Inggris kita bisa sebut dengan fungi. Apa sih yang dimaksud dengan fungi atau fungi ini? Fungi merupakan suatu makhluk hidup yang secara awam bisa disebut sebagai kapang ataupun hamir. Kapang itu jamur disebut kapang ketika meseliumnya mengeluarkan spora aseksual seperti spora miospora dan conidiophore yang nantinya akan jatuh di tempat yang cocok untuk ia tumbuh dan menjadi jamur haploid. Lalu ada pula yang disebut dengan hamir, terkhusus kepada jamur yang disebut dengan jamur mikroskopis atau jamur yang kecil dan kita melihatnya itu memerlukan bantuan mikroskop. Contohnya sendiri yaitu ada Saccharomyces cerevisiae, yaitu yang biasa digunakan masyarakat kita sebagai pengembang roti. Nah, sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Silahkan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Pengerjaan LKPD dilakukan selama 20 menit ya. Baik, sudah cukup. Apakah di antara kalian ada yang ingin melakukan presentasi terkait materi yang kalian kerjakan di LKPD? Baik, terima kasih. Nah, setelah presentasi yang dilakukan oleh teman kalian, Ibu akan sedikit memaparkan mengenai fungi atau fungi. Nah, ciri-ciri fungi sendiri yaitu yang pertama tidak berklorofil, dinding sel terdiri dari kitin. Kitin itu zat penyusun yang biasanya terdapat pada arthropoda, contohnya pada udang dan kepiting. Lalu bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi. Struktur tubuh dari jamur sendiri yaitu tersusun dari komponen biasa yang disebut dengan hifa. Apa sih yang disebut dengan hifa? Hifa merupakan benang yang tersusun dari dinding yang berbentuk pipa. Dinding ini menghubungi membran plasma dan sitoplasma. Nah, ketika hifa berkumpul membentuk tubuh buah, itu disebut dengan miselium. Jadi, ketika kalian memakan jamur yang biasa ada di tumisan atau di pepes, itu merupakan yang disebut dengan miselium. Lalu, kebanyakan hifa itu dibatasi oleh dinding melintang atau septa atau yang biasa disebut dengan batasan yang mempunyai pori besar untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Nah, hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi Haustordia. Yaitu Haustordia itu hifa yang dapat memasuki dinding sel suatu inang sehingga dapat mengambil atau mencuri nutrisi yang dimiliki oleh inangnya. Lalu cara hidup jamur sendiri, karena dia tidak memiliki klorofil,
Lalu jamur juga merupakan konsumen, maka hidupnya itu mereka tergantung kepada substrat yang mereka tinggali, yang menyediakan karbohidrat, protein, dan vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Nah, cara hidup jamur sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu jamur saproba atau jamur pengurai, merupakan jamur yang mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Contohnya seperti jamur yang tumbuh pada kayu yang telah mati ataupun jamur yang hidup pada buah-buahan yang nantinya akan membusuk. Lalu yang kedua ada jamur parasit, yaitu jamur yang hidup merugikan inangnya. Nah, untuk jamur parasit ini terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Untuk parasit obligat sendiri, yaitu mereka hanya hidup pada inangnya secara inang spesifiknya. Sedangkan di luar dari inangnya dia tidak dapat hidup. Contohnya jamur pneumonia hari ini yang hidup di paru-paru atau menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Lalu ada parasit fakultatif, yaitu jamur yang bersifat parasit pada inang yang sesuai, tetapi ketika pada inang yang tidak sesuai mereka akan menjadi jamur saproba. Lalu ada pula jamur simbiosis, yaitu jamur yang mendapatkan nutrisi dari organisme lain, tetapi ia juga dapat memberikan manfaat kepada organisme lainnya. Contohnya lichen. Nah, contoh dari lichen ini sendiri, jamur memberikan struktur tubuh atau tempat tinggal bagi klorofita atau alga hijau. Nah, habitat jamur sendiri yaitu biasanya mereka terdapat di daratan atau lahan-lahan yang basah. Lalu ada pula jamur yang hidup di perairan lautan dan sungai. Biasanya jamur-jamur yang ada di perairan itu bersifat parasit karena sebagai penyakit terhadap hewan akuatik. Nah, reproduksi jamur sendiri yang pertama yaitu ada uniseluler, merupakan pembentukan tunas dan tumbuh menjadi jamur baru. Biasanya pada pembentukan tunas ini terdapat pada jamur uniseluler atau jamur yang bersifat mikroskopis. Sedangkan pada jamur multiseluler yaitu melakukan fragmentasi dengan cara pemutusan hifa. Dan nantinya hifa yang telah terputus akan menjadi organisme jamur yang baru. Lalu ada pula secara pembentukan konidiospora dan sporangiosfor, yaitu ketika spora yang dibentuk oleh jamur dia akan bertahan sangat lama ketika belum menemukan lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Ketika lingkungan atau tempat keberadaan dari sporangiosfor atau konidiospora ini cocok, maka ia akan tumbuh menjadi jamur baru yang haploid. Lalu ada pula secara generatif dilakukan dengan cara pembentukan spora aseksual melalui peleburan antar hifa yang berbeda jenis. Nah, untuk reproduksi jamur yang saya jelaskan ini masih bersifat umum karena masing-masing dari klasifikasi jamur yang ada mereka memiliki ciri khas tersendiri untuk reproduksinya. Sekian materi yang saya paparkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan soal post test. Apakah ingin mengukur kalian apakah kalian memperhatikan pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan? Baik, untuk pengerjaan post test dilakukan secara 10 menit. Karena soalnya juga cuma 5. Jangan mencontek ya. Nah, Lilis Bu, contek Bu. Nah, karena sudah, kita dapat menilainya secara disulang dengan teman sebangkunya. Jika sudah dinilai, silakan kalian kumpulkan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Baik, terima kasih Aliza telah menyimpulkan. Sedikit Ibu ingin menambahkan
Yang pertama ada sebagai jamur satoba, yaitu jamur pengurai, dan juga ada sebagai jamur parasit. Nah, untuk jamur parasit sendiri pasti hifanya berbentuk haustorium karena mereka bersifat mencuri nutrisi yang dimiliki oleh inangnya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dan pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari dan pembelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian membuat laporan mengenai jenis-jenis jamur yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Misalnya jamur yang ada di tukang sayur seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan tutup materi pembelajaran kali ini